Makanya memposisikan Kanjeng Nabi Muhammad itu nomor satu ya. Kalau kamu nggak terima, ya kamu riset bikin buku untuk membantah itu gitu. Jadi akademis harus dijawab secara akademis. Malang ini menjadi basis barometer kristenisasi wilayah Asia Tenggara. Barometer kristenisasi wilayah Asia Tenggara. Dan itu bukti bisa kita lihat di majalah Times edisi 2003 bulan Mei. Saudaraku yang disayangi dan diberkahi Allah, dengan segala kerendahan hati aku saturkan salam untuk Anda semuanya. Saudaraku muslimin dan muslimat, saya sekarang sedang berdiri di selebar tanah yang kurang lebih ukurannya 300 meter persegi. Dan di mana tempat Allah berkehendak untuk menurunkan berkat, untuk memberi tanda kemenangan Islam, maka di tempat tersebut Allah mendirikan benteng. Benteng perlu sebagai titik pusat yang untuk kemudian bersambung dan menjadi mata rantai dengan benteng-benteng lainnya dalam pekabaran rahmatan lil alamin. Hagia Sophia sedang berjuang untuk membangun benteng awal di Malang, Jawa Timur. Mari bersama kita bantu pembangunan benteng umat ini dengan cara menyalurkan donasi Anda ke rekening donasi Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia. Dengan ketentuan transfer 3 digit terakhir 008. Mari bersama kita bantu pembangunan benteng umat ini dengan cara menyalurkan donasi Anda ke rekening donasi Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia. Dengan ketentuan transfer 3 digit terakhir 008. Kalau masih ada kesalahan, ya tidak datang dari Tuhan gitu. Kira-kira begitu. Kalau itu gini Gus, penyelesaiannya. Gus, sebelum jenengan, saya tak kompliti dulu ini. Pertanyaannya Gus ini tak tambahi lagi. Siap. Supaya nanti jenengan jelas iku plek. Jadi saya pernah tanyakan hal ini, masalah bahasa asli ini kepada teman-teman kita yang Kristen. Jawabnya tidak perlu bahasa aslinya. Yang penting esensinya. Informasi mau pakai bahasa apa saja. Yang penting esensinya sampai. Saya mau mengatakan saya lapar. Saya cuma ngomong gitu. Yang penting itu ngerti kalau saya lapar. Atau saya mau menyatakan saya lapar, I am angry. I am angry dalam bahasa Inggris. Atau yang penting sampai. Esensinya
Lawan bicara saya mengerti saya dalam keadaan lapar. Nah, ini bagaimana menyikapi ini? Jawabannya podo, ambek iki mau. Jadi satu, cuma pasti nanti akan dijawab seperti ini. Mau pakai bahasa apa saja nggak penting. Saya pernah tanya ini, Gus, dalam diskusi dengan teman saya Kristen. Dia bilang, nggak penting bahasanya. Yang penting esensinya sampai. Yang dimaksudkan Paulus, yang dimaksudkan Yohanes sudah nyampe. Nah, ada, monggo. Oke. Dikeroyok sampai Gus. Aku gini Gus Sur, yang jenengan sampaikan itu kalau kita di kajian-kajian Alkitab itu sebenarnya kan ada dua menguji kebenaran kitab suci itu. Kebenaran secara redaksional ya, dan kebenaran secara konten substansi. Aku lupa istilahnya begini. Pertama ya, secara redaksi ya, ayat-ayat dalam kitab suci itu tidak boleh bertentangan. Gitu ya? Antara ayat dengan ayat yang lain. Ya. Itu istilahnya aku lupa. Tapi jenengan tadi belum sentuh itu, bahwa ada nggak pertentangan di dalam? Karena Allah nggak mungkin bicara J kan, nggak mungkin Allah bicara A, sini bicara B kan, nggak mungkin. Itu kalau dalam Al-Qur'an koherensi. Ya, koherensi. Ikhtilafan kasiron. Iya. Mana itu ya? Itu koherensi. La wajadna ikhtilafan katsiran. Istilahnya itu koherensi ya. Terus jenengan belum bahas koherensi. Betul. Yang jenengan bahas tadi baru istilahnya aku lupa. Karena begini Gus, ini kan firman Allah ya. Alam ini juga kan firman Allah. Ya. Jadi ini diuji dengan fakta alam. Ya. Nah, jenengan tadi baru berbicara tentang fakta alam. Ya, betul. Itu istilahnya ada lagi ya. Aku lupa. Tapi intinya dua itu secara redaksional dia bertabrakan atau tidak ya. Secara hubungan dengan pernyataan kitab itu dengan fakta alam tuh bertentangan atau tidak. Koherensi tadi. Iya. Seperti tadi misalkan di dalam laut itu ada api gitu. Ya dibuktikan secara sains ada enggak? Tapi kan gini Gus, hati-hati, sains itu kan tidak langsung masuk ke final. Dia perlu waktu. Tapi kalau kebenaran sains itu sudah sampai kebenaran yang hakiki, dia pasti sejalan dengan kitab suci. Ya. Jadi kita harus bayangkan bagaimana ya kalau orang Arab dulu. Jadi kalau orang-orang Arab dulu itu bingung, itu wajar. Wah ini ada nabi bilang di dalam laut ada api. Teknologi lepas pantai, pengubaran belum ada. Ya. Aku waktu pulang ke Sumatera itu ya, bis malam itu aku berjalan di Pantura itu aku mikir, oh iya ya. Coba kalau dulu aku lahir saat itu, di zaman Islam awal, mungkin lari ya. Bisa nggak aku percaya ketika Kanjeng Nabi bilang di dalam laut ada api? Gitu. Terus laut terpisah. Gitu. Terpisah kan bagaimana? Tapi kan sekarang zaman era teknologi kan, kalau kita naik di malam lepas pantai itu Pantura itu di pinggir laut ada pengoboran lepas pantai itu apinya nyembur. Belum lagi api yang sesungguhnya memang ada seperti jenengan bicarakan tadi itu di dalam laut ada memang. Tapi apapun katanya demikian itu ternyata subhanallah Al-Qur'an itu sudah menjelaskan. Cuman aku lupa di ayat berapa itu katakan begini. Kalau penjelasannya belum sampai tunggu dulu. Jadi kita disuruh menunggu. Jadi kalau misalkan aku tarik permasalahannya ke tentang api tadi ya, wah aku hidup zaman sekian kok katanya di laut ada api gitu. Aku nggak percaya, nggak ada sains kan, sains belum berkembang. Itu Al-Qur'an menciptakan alat itu tunggu penjelasannya gitu. Itu ada di Al-Qur'an dijelaskan begitu. Jadi kalau yang dikatakan Suryadi Pak Gus Suryadi tadi itu surat An-Nisa itu. Ayatnya laukana min indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsira. Kalau itu datangnya bukan dari Allah, maka akan terjadi banyak sekali pertentangan. Kita caranya begitu. Mau dilanjut. Terus yang tadi pertanyaannya jadi mereka berdalih bahwa apa yang yang penting esensinya sampai. Pakai bahasa apapun. Iya. Nah, pakai bahasa apapun. Dan karena itu masih dianggap sebagai kitab suci. Nah, itu. Nah, pertanyaanku kalau begitu sejauh apa esensi itu dapat dipertanggungjawabkan benar? Coba. Sejauh jenengan kan bilang yang penting esensinya sampai. Oke, sampai.
pertanyaanku, kita mau mengkonfirmasi sejauh apa esensi yang kita terima itu benar. Larinya kemana? Kan ke kitab suci. Ke apa? Ke bahasa. Dan faktanya dalam konteks terjemahan Enggak, Al-Quran sebentar Gus. Indonesia, ya. Paham ya? Iya, jelas. Gitu Ya. loh. Jadi kalau dia bilang, oh yang penting esensinya sampai. Oh yang penting ballpointnya sampai. Iya, tapi memang ballpoint iki apa duduk? Ballpoint yang ini atau bukan? Iya. Karena gini ya Gus. Dan tidak ada alat untuk melakukan trace tadi. Nggak ada. Sedangkan gini, ketika Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu setelah 40 hari bersama sahabatnya, menemui sahabatnya setelah pasca penyaliban itu kan, kalau menurut teman-teman Kristen kan naik ke surga kan? 40 hari itu gimana? Gentayangan gitu maksudnya? Ya, ya menemui lah gitu Iya, ya. iya. Disalib, bangkit, 40 hari menemui, setelah itu naik ke lagi, surga. ya. Nah, salah satu kitab mengatakan naik ke surga. Tapi salah satu kitab mengatakan naik ke langit. Yang mana yang benar? Esensi mana yang Surganya di langit. Surganya di langit, tapi surga itu belum tentu langit. Dan langit bukan surga. Esensinya gimana? Kembali kan kita harus masuk ke original teksnya, bunyinya gimana? Ya, paradise atau samayim. Iya. Gus, gini Gus, kita ini kan orang Islam ya Gus ya, terus terang terutama saya ini buta. Kalau melihat Injil ini, kitab Alkitab ini, kalau dalam Islam dia ini seperti Quran atau seperti hadis. Karena di sini yang bicara itu rasul-rasul katanya mereka. Iya. Artinya Bukan Isa, bukan Yesus. Ini yang menyampaikan. Nah, itu gimana ini statusnya? Jadi Gini, pernah dalam suatu diskusi Arimatea yang kedua Gus, Arimatea yang kedua yang kita adakan setelah dengan Mas Egi dulu, yang kedua itu Pak Kahar ya. Pak Kahar itu dosen di Institut Injili Indonesia I3. Dia bilang begini, videonya ada di channelku, ada, lihat, Alkitab setara dengan hadis. Jadi ini yang mengatakan beliau ya. Boleh lihat Subandi T. Sukoco ya. Alkitab setara dengan hadis, nanti kan keluar itu. Jadi kalau aku ngomong bahwa Alkitab itu jangan tapi pada waktu itu kita fokus ke Injilnya. ya Injilnya oke. Injil itu jangan dibandingkan dengan Al-Quran. Tapi bandingkan dengan hadis. Jadi ini katanya Pak dosen itu loh ya, Pak Kahar. Jadi ini sebut saja hadis Yesus. Lah sekarang kalau hadis Gus, kalau kita ngomong status hadis ini kan ada hadis mutawatir, hadis sahih, hadis dhaif, hadis Israiliyat. Nah ini gimana? Dan kalau hadis, kalau kita mau ngomong hadis, itu kan ada matan, ada sanad. Bagaimana kita melihat sanad ini sampai kepada bisa menyatakan, oh hadis ini hasan, oh hadis ini dhaif, oh hadis itu kan melalui proses yang sangat banyak. Dan hadis itu bisa jadi esensialnya sama, dua orang pembawa berita berbeda. Nah, sekarang apakah ini terjadi juga sama Bible ini, Injil ini? Ya terjadi dong. Makanya para cendekiawan di Amerika sana kan mengeluarkan Five Gospel itu, akhirnya mereka kritisi hanya 18% ucapan Yesus di dalam Injil. Itu loh. Itu kerja loh ya, kerja akademis ya. Itu kerja akademis, artinya kalau mau dihadapi ya secara akademis, jangan secara hukum gitu loh. Iya. Paham ya? Akademis itu lawannya akademis. Jangan dilawan dengan hukum ya. Enggak kena. Ini kan karya yang terpublikasikan secara dunia. Jawab juga dengan karya. Iya, misalkan gini, siapa yang 100 tokoh dunia itu? Michael Hart. Michael Hart memposisikan Kanjeng Nabi Muhammad itu nomor satu ya. Kalau kamu enggak terima, ya kamu riset bikin buku untuk membantah itu gitu. Jadi akademis harus dijawab secara akademis. Tim-tim yang pakar-pakar kitab di Amerika sana itu sudah mengeluarkan Five Gospel. Five Gospel itu Injil yang kelima. Kan saudara-saudara kita Kristen kan 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Mereka memberi nama Five Gospel.
white gospel. Cuman aku nggak tahu. Jadi gini, ada warna biasa ya, tinta biasa gini, terus ada bold agak hitam ya, terus nanti merah. Nah itu nanti ada artinya sendiri-sendiri ya. Mana yang Yesus katakan, mungkin Yesus katakan, Yesus tidak katakan. Nah, artinya para pakar di Amerika itu sebetulnya sudah melakukan apa yang seperti umat Islam lakukan terhadap hadis. Jadi ada soheh, ada doib, gitu kan. Cuma metodenya. Cuman metode apa yang mereka untuk mengatakan bahwa Yesus mengatakan ini atau Yesus tidak mengatakan ini, aku yang tidak tahu. Gitu ya. Metodenya apa? Kalau kita kan ada sanad, ada matan. Kalau perawi itu kan kompilator kan. Gitu. Kalau metodenya apa aku enggak tahu. Terus gini Gus. Sebentar. Oh iya. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita kadang-kadang terlupa kalau kita bertanya, kira-kira Matius itu sejajar dengan perawi enggak di dalam hadis? Kalau menurutku Matius itu perawi, dia hanya mengkompilasi dari informasi. Jadi dia punya informasi. Informasi dari mana dia dapatkan? Nah, itu jadi masalah juga. Kalau kita kan informasinya nanti dari urutan sanad itu kan. Seperti Muslim gitu ya. Hadis Muslim. Muslim itu kan hanya kompilator itu. Dia dapat dari sini sanad sampai gitu kan. Sampai ke Rasul. Nah, itu. Nah, jadi ya aku harus dengan segala hormat ya. Ini kan akademis ya, tidak ada tujuan apa-apa gitu ya. Maksudnya bukan, ya harus kita hormati lah kitab suci saudara kita kan. Tapi maksudku pernah nggak terbetik dalam sebuah pemikiran bahwa apakah Matius benar-benar tahu apa yang dia tulis ini? Kalau menurut yang aku renungi, aku baca, aku perhatikan, Matius nggak tahu. Jadi Matius itu hanya kompilator. Tapi siapa sumber data yang mensuplai informasi ke dia? Itu yang play. Begitu juga Yohanes, Markus, Lukas. Makanya nanti itu di antara Matius dan Lukas dan Yohanes itu dalam satu peristiwa yang sama bisa terjadi dua informasi yang berbeda. Gitu loh. Gus, ini kalau dilihat Injil ini ternyata bukan cuman yang ada di sini. Ada Injil Barnabas, ada Injil Maria, ada Injil banyak sekali Injil ini. Apakah Injil-Injil yang tadi itu, yang di sono-sono tadi itu tidak diakui oleh ini? Ya itu kerja bapak-bapak gereja dulu ya dalam menseleksi kan banyak itu Injil banyak. Iya. Ada Maria tadi kan, ada lagi nanti Barnabas ya. Ada lagi nanti John atau siapa Injil? Siapa yang dianggap ya, karena kan nggak diakui, dianggap masih saudaranya Yesus gitu kan. Terus ada lagi Injil Thomas. Thomas ya. Banyak lah Injil. Tapi pertanyaannya kok bisa menjadi 4 ya? Ya itu. Nah, itu loh. Nah itu pertanyaan kok saya bisa itu. Menjadi 4. Kok cuma 4 yang dimasukkan? Ya itu otoritas gereja. Otoritas gereja menentukan menganggap itu tadi hadis, umpamanya kalau hadis palsu gitu. Maka ditentukanlah 4 itu loh. Tapi kan kita juga pemikiran nggak berhenti di situ. Parameter apa yang digunakan oleh Bapak Gereja? Mengatakan ini palsu atau bukan? Ini 4 yang diterima, yang lainnya tidak gitu loh. Aku sebetulnya pernah nulis menjelaskan tentang Injil Barnabas gitu ya. Injil Barnabas sama teman-teman Kristen dibantah dengan berbagai argumen gitu ya. Aku sih enggak masalah ya. Dan aku juga tidak mengatakan bahwa Injil Barnabas itu Injil asli. Enggak. Cuman aku sebetulnya ingin ada dari teman-teman Kristen itu yang membawanya ke dalam meja diskusi. Gitu loh. Karena gini, parameter apa yang dia gunakan untuk mengatakan bahwa Injil Barnabas ini palsu? Nanti kalau kita terapkan di sini ini kena enggak gitu loh. Tahu ya maksudku ya? Gitu loh. Cuma kan aku ya sudahlah kalau nggak diterima ya sudah gitu. Gus, dari pengalaman jenengan ini, saya jadi moderator sedikit nggak apa-apa. Karena nggak tahu. Dari pengalaman jenengan baca kitab ini. Tadi kan di Quran dikatakan, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsiran." Kalau itu betul bukan dari Allah, maka akan terjadi banyak sekali perbedaan.
Jenengan melihat ada ndak di perbedaan antara surat ke surat, antara ayat ke ayat di dalam Injil ini? Ya ada lah. Tentang babi itu aja beda. Di sini ada berapa babi, di satu lagi ada berapa babi. Itu beda. Jumlahnya kalau di Perjanjian Lama itu tentang kudanya siapa ya, kudanya siapa gitu. Itu jumlah kudanya juga beda. Nggak, maksudnya dengan Injil yang lain atau maksud saya dalam satu Alkitab ini? Dalam satu Alkitab ini. Oh. Itu beda. Yang paling gampang itu kalau sudah berbicara kuantitatif. Iya. Kuantitatif beda, cuman aku yang nggak hafal ya. Silsilah. Tapi ada. Silsilah Antara yang ditulis Matius dan Lukas tentang keturunan Yesus itu beda. Terus mana yang benar? Gitu loh. Beda. Nah, tadi kalau teman-teman kita di Kristen, tadi teman jenengan tadi mengatakan bahwa jangan dibandingkan Injil ini dengan Quran. Bandingkanlah Injil ini dengan hadis. Nah, kita sebagai Muslim, kita mengakui ada hadis sahih, hadis mutawatir, ada hadis palsu. Apakah mereka juga mengakui bahwa ada Injil sahih dan Injil palsu? Yang di sini loh ya. Yang ini sudah dianggap sahih. Sudah sahih, yang palsu sudah dibuang. Karena apa sudah ditolak. Oh, gitu. Yang sama bapak-bapak gereja yang dianggap palsu sudah nggak masuk. Itu namanya kalau ini namanya kanonik, sudah dikanonkan. Yang itu nggak masuk kanon. Sudah ditetapkan cuma 4 ini. Jadi kalau kita Tapi kan jangan lupa seperti aku bilang tadi. Ternyata dari 4 ini oleh pakar Alkitab di Amerika cuma 18%. Paham ya? Iya. Kalau misalkan literatur Five Gospel ini lalu digenggam tangan Ustadz Waloni, ya selesai sudah. Dijadikan sebagai Acuan. Ya selesai. Omongannya dia benar. Tahu Ustadz Waloni, saya yakin itu Five Gospel. Ustadz Waloni menggenggam ini sebagai sebuah argumen. Saya mengatakan palsu, ini loh buktinya. Misalkan begitu gimana ini? Ya selesai sudah. Bukan saya yang ngomong, tapi ini. Makanya kan aku bilang Gus ya, kalau ini mau benar-benar mau diselesaikan secara hukum pengadilan, kita perangkatnya ini udah siap belum? Gitu loh. Ini kerja kita sama sebagai anak bangsa, supaya kita tahu ketika ini berbicara, ini nanti deliknya apa. Oh, ini deliknya akademis, dia berbicara apa adanya. Apa ini deliknya apa mau gue ngenyek apa jenenge? Penistaan, ujaran apa? Kebencian. Itu supaya jadi. Kalau sekarang kan enggak, gitu loh. Belum lagi ruang publik itu mana, ruang privasi mana, gitu. Seperti aku juga, tapi kan peor-peor sudah aku jelaskan. Aku kalau ngomong, ya karena aku backgroundnya bukan pondokan jalan kadang-kadang. Tapi itu bukan berarti aku memang gayanya seperti itu. Cuma nggak marah-marah, nggak ngamuk, nggak nista, nggak. Memang gayanya ngono, gitu loh. Cuman kan ini perlu dipahami bersama. Makanya aku bilang, kalau kasus ini benar-benar diselesaikan di pengadilan, ini akan ruwet. Karena nanti pertarungannya karena mesti ada saksi ahli dong. Ya. Gitu loh. Ya, saya bayangkan ketika Ustadz Waloni itu mengangkat Five Gospel. Ini loh bukti. Itu gimana kira-kira? Ya selesai. Artinya apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni itu that is true, benar kan gitu kan. Kita kan jadi hukum itu ya akan menjadi kuat atau lemah itu tergantung bukti material, kan begitu. Kalau misalkan itu dijadikan bukti material, berarti kan yang dikatakan Yahya kan benar, gitu loh. Belum lagi ada satu buku lagi yang mirip seperti itu. Judulnya itu Holy Blood, Holy Grail. Oh, darah suci. Ya, itu juga sama, mengungkap hal yang sama. Seperti Five Gospel tadi. Sama persis. Lainnya itu, terus itu mau diadili. Gimana? Kan ruwet ini. Jadi memang sekali lagi ya, dalam menangani kasus seperti ini, kita harus ekstra bijaksana lah ya. Harus hati-hati gitu. Tapi aku setuju kalau ada yang berkomentar mungkin pilihan-pilihan katanya perlu, body language-nya perlu. Tapi kembali ke seperti aku sendiri ya. Aku itu kalau suruh kelemak-kelemnya nggak iso, memang
Gayanya begini, itu repot lagi nanti. Mengikuti nasihatnya Ali radhiyallahu kan, jangan dilihat siapa yang ngomong. Karena Iya, betul. Tundur maqala wala tundur mangqala. Tapi dengarkan Apa yang diomongkan. Tundur maqala. Masalah kalau teman-teman semua paham itu kita enak ngomong. Karena memang gaya orang itu nggak bisa disamakan. Ada yang lemah lembut kayak Ustadz Ahmad atau kayak preman ala Gus Bete. Karena gini loh Gus ya, dakwah itu intinya kan mengajak ya. Gak ada ceritanya orang kita lukai hatinya terus mau ikut kita itu nggak ada, gitu loh. Jadi kalau dakwah itu ya harus bagus, teduh ya, orang jangan tersinggung. Bil mau'idati ahsan. Nah itu tadi. Jadi nggak mungkin orang itu kita lukai hatinya, karena ketersinggungan agama itu kan riskan. Terus orang mau ikut kita nggak mungkin. Yang mungkin tadi itu ya, yang aku bilang tadi, penjelasan, education. Menurut saya kok begini Pak ya, ini begini. Itu substansinya. Oh ayatnya mana? Oh ini datanya mana? Ini ya. Coba sih kita baca. Gitu. Salah satu contoh ya. Misalkan aku kasih contoh. Tritunggal itu gimana sih Pak? Gitu ya. Terus dia bilang, oh ada Pak di Alkitab, tolong dong Pak saya tunjukkan. Ada enggak? Gitu. Itu kan enak, kita tinggal merujuk ke kitab. Kalau dia di kitab ada, berarti ya benar. Kalau di kitab nggak ada, ya nggak benar kan? Itu namanya uji materi. Jadi simple. Dalam tata hukum kita itu materi itu menjadi penting, seperti ketika kita masuk dalam lab ya, itu kan material akan berbicara gitu loh. Jadi kalau misalkan aku ngomong nggak ada Pak, aku nggak menemukan Tritunggal, yang aku ketemukan tunggal di mana? Ya itu, dengarlah orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, itu tunggal Pak. Nggak pernah ada dengarlah orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Tritunggal, itu nggak ada. Terus gimana? Ya sudah, kita sebatas menjelaskan itu. Nanti apakah beliaunya saudara kita itu akan menerima atau menolak, ya itu biar aja natural gitu. Tapi misalnya wongnya wis dinyek di sakiti, nggak mungkin Mbak dakwah itu masuk gitu. Makanya kan Kanjeng Nabi itu sudah memberikan contoh yang gimana ya? Ceritanya kan gini, ada rombongan kafir Najran, ya kan, datang kepada Kanjeng Nabi, ngajak dialog, kan sama Kanjeng Nabi dilayani, gitu. Yang akhirnya terus timbul mubahalah itu loh. Itu kan Nabi kita itu sudah mencontohkan kepada kita sebagai orang yang terbuka terhadap dialog, gitu loh Gus. Itu aku ya kadang-kadang berpikir begini, bagaimana dahsyatnya ya dialog itu ya. Kan semua itu ketemu semua itu. Yang nggak ketemu ketika siapa? Ibnu Maryam itu nggak ketemu. Kanjeng Nabi Islam maksudnya itu Nabi bukan Allah, sementara teman kita Kristen tamunya pada saat itu mengatakan Allah kan. Terus ya sudah, kalau gitu kita sama-sama nggak ketemu, kita mubahalah aja. Bawa keluargamu, aku bawa keluarga. Dan akhirnya kafir Najran kan nggak mau mubahalah gitu. Tapi artinya dalam banyak hal yang itu kan tolong dikoreksi, sejarahnya itu kan 3 hari 3 malam diskusinya, bukan 8. Kalau ahli mati kan cuma 8 jam, itu 3 hari 3 malam bersesi gitu ya. Dan kalau aku lihat mau beribadah sama Kanjeng Nabi disilahkan, dikasih tempat ibadah mereka gitu. Kan indah kalau begitu gitu loh. Ya, mudah-mudahan peristiwa yang sedang terjadi ini lalu berujung pada sebuah keputusan yang fair, ya betul, kita juga harapan kita begitu. Siapa yang memang bersalah ya harus dihukum, menanggung risiko kesalahannya karena kita negara hukum. Tapi kalau memang tidak bersalah, ya seharusnya tidak dikenai hukum. Betul. Karena kalau tidak demikian jadinya, karena ini esensinya menyentuh tentang agama, itu bisa menimbulkan luka yang membahayakan ke depannya. Ya. Karena kita kan sudah sepakat bahwa hak memilih agama itu hak kita masing-masing. Tapi sekaligus menjalankan agama juga hak kita masing-masing. Ya. Jadi proses dakwah mendakwai akan terus jalan, ya kan? Diskusi, perdebatan, dialog juga akan terus jalan, kan gitu kan? Jalan terus. Jadi
Mudah-mudahan ini tidak berujung nanti misalkan larangan untuk berdiskusi. Jangan sampai itu terjadi. Karena larangan untuk berdiskusi atau dialog atau berdebatan itu artinya sama dengan mengamputasi isi kitab suci. Betul. Dan mengamputasi undang-undang dasar, konstitusi juga diamputasi. Konstitusinya membenarkan menjalankan agama yang diyakininya, kok kemudian dilarang, itu kan mengamputasi. Padahal ini bagian dari itu lah. Mudah-mudahan begitu ujung dari yang sedang terjadi saat ini. Dan secara akademik nggak benar, orang nggak boleh diskusi itu. Ya. Nggak perlu ada kampus. Nggak usah ada kampus, tutup kampus. Nggak ada diskusi. Rob, closing statementnya. Saya ingin bertanya lagi. Oh, wah, tanya lagi. Kenapa ada perjanjian baru sepeninggal Yesus? Apakah perjanjian lama saja itu tidak mewakili kebenaran dari agama Kristen? sebetulnya gini. Tidak ada istilah sebetulnya perjanjian baru seperti perjanjian lama. Orang Yahudi tidak mau kitabnya disebut perjanjian lama, nggak mau, bisa ngamuk mereka, bisa nggak terima gitu. Makanya aku biasanya ya, cuman kan aku guyon, ya nggak terlalu serius. Torah itu perjanjian lama lo ya, oke. Injil itu perjanjian baru lo ya, oke. Tapi ingat ada perjanjian terakhir, apa? Al-Quran. Aku biasanya gitu. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu istilah yang dibuat oleh dunia kekristenan sebetulnya. Karena kalau itu disampaikan kepada teman-teman Yahudi, mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Sama, kita kan punya order lama dan order baru. Kira-kira gitu. Jadi hanya sebuah istilahan dan itu ada dalam dunia kekristenan. Siap. Terakhir, saya ingin bertanya juga kepada Ustadz Ahmad Wakid. Sejauh ini dalam perbandingan agama, apakah pembelaan yang dipaparkan oleh debaters Kristen tentang kebenaran agama versi mereka itu bisa diterima secara akademis dan nalar manusia? Biasanya argumen mereka lebih banyak kepada dogma ya. Jadi berarti nggak berbasis ilmu pengetahuan. Karena setiap kali mereka berbasis pada ilmu pengetahuan mudah saja dipatahkan. Tadi itu seperti yang saya tanyakan kepada Gus Beti tadi, ternyata di dalamnya sendiri ada pertentangan. Begitu dia berargumen tentang satu satu argumen, ternyata argumen ini dipatahkan oleh ayat yang lain yang tadi sudah dibicarakan sebetulnya kan, terutama dalam hal tadi kuantitatif. Ini nomor ini berbeda, yang ini berbeda, dan kemudian ada statement-statement yang kayak contohnya di perjanjian lama kita lihat umpamanya sunat itu wajib, ya. Kemudian kalau kita tanya Yesus itu sunat nggak? Sunat. Lah terus 12 muridnya itu kira-kira sunat nggak? Sunat. Iya sunat. Lah terus kamu nggak sunat ngikut siapa? Lah itu dibatalkan sudahan. Diganti dengan perjanjian baru. Paulus ya yang mengatakan sunat itu cukup sunat hati. Kira-kira Yesus makan babi nggak? Enggak. Lah 12 muridnya makan babi nggak? Ya enggak juga. Lah babi itu haram. Lah terus sekarang kamu makan babi ikut siapa? Nah, itu jadi ya itulah. Jadi pertentangan seperti itu. Saya pikir cukup ya. Ya, oke. Apakah ada closing statement? Monggo, jenengan dulu. Jadi seperti apa yang kita harapkan bersama, tentunya supaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu damai ya. Kita masing-masing artinya semuanya ya, baik Islam dan Kristen, kalau ada kasus-kasus seperti yang sekarang terjadi itu harus saling bisa menahan diri lah ya. Jangan terus nanti di antara kita saling bermusuhan gitu. Karena kalau kita sudah saling bermusuhan, operatornya berarti sukses, yang membuat sengaja kita menjadi adu domba gitu loh. Jadi damai. Biarkan yang sudah proses berjalan secara hukum biarkan berjalan ya, dan kita berharap hukumnya seperti Gus Dur bilang tadi fair. Kalau memang salah ya salah, kalau benar ya memang benar. Jadi hukum tidak berjalan atas tekanan atau
hukum tidak boleh berjalan atas pesanan gitu ya. Tapi sekali lagi aku bilang, kalau memang ini mau diselesaikan secara hukum tuh memang agak berat, ruwet. Nanti ujung-ujungnya ya pertarungan para saksi ahli, gitu loh. Nah, yang bertarung saksi ahli. Sebenarnya menurut saya yang menjadi masalah justru kasus Yahya Waloni itu yang susah berat. Iya. Tapi kalau si Kece buat saya itu sudah terang benderang. Terang gitu. Masalahnya gini lah, apa kalau orang bilang body language ya, mimik itu nampak sekali gitu loh. Si Koclok ini memang seperti aku bilang tadi, ini kira-kira orang ini waras apa gila ya gitu loh. Karena kalau orang waras sepertinya nggak ngomongin, karena dia tahu resiko ujungnya gitu loh, dan dia berani gitu loh. Berarti kan, wah ini apakah ada operator di belakangnya atau karena ada duit atau apa gitu. Ya nanti biarlah hukum berjalan untuk menyelesaikannya gitu. Selanjutnya closing statement dari Dr. Suryadi. Ya, pesan saya terutama untuk saudara-saudara yang muslim, ketika kita menjalankan perintah Allah sebagaimana dari surat An-Nahl 125 tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah harus dicatat dengan baik. Wa mau'izatil hasanah dicatat dengan baik, hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, catat dengan baik. Artinya mari kita sampaikan Islam tapi lakukanlah dengan cara yang benar. Dan kebetulan dalam konteks cara yang benar ini Al-Quran sudah banyak bercerita, memberikan rambu-rambu. Misalkan ada kalimat-kalimat misalkan kaulan ma'rufan, kaulan baligo, kaulan laizinan, kaulan layinan, kaulan syadid dan juga ada dan kaulan kariman, kemuliaan. Jadi kita nggak boleh sampai di dalam interaksi itu tuh merendahkan, melecehkan. Di dalam Al-Quran dengan jelas itu bagaimana yang disebut bil hikmah itu kalau diterjemahkan dalam prinsip-prinsip komunikasi di dalam Al-Quran itu sudah sangat luar biasa. Ya. Kita ketika menyampaikan sesuatu harus lemah lembut, harus menghargai. Misalkan begini ya, kita jadi guru lalu kita menyampaikan pesan pada wali murid, ibu, putri ibu ini kelihatannya goblok, nggak bener tuh, nggak mulia itu tidak kariman, itu bukan kaulan kariman. Tapi kita mungkin mengatakan kurang cepat di dalam menangkap pelajaran. Kata-kata kurang cepat menangkap pelajaran itu ada kalimat yang kariman karena menghindari penggunaan kata ikan sama kan, kurang cepat menangkap pelajaran dengan goblok kan sama kan. Tapi goblok itu kan merendahkan. Nah, umat Islam mestinya juga begitu di dalam interaksinya, di dalam perdebatannya, pilihlah diksi-diksi yang memang mengorangkan orang. Seperti dikatakan Mas Gus Betik tadi, nggak mungkin kita mendakwai orang itu akan diikuti orang itu kalau kita sudah melukai. Nah, agar tidak melukai ada prinsip-prinsip dan itu diatur dalam Al-Quran. Ini khususnya kepada saudara-saudara muslim yang berdakwah dengan lewat perdebatan-perdebatan, saran saya adalah gunakan prinsip-prinsip Al-Quran yang sudah kita miliki dan kita kenali kalau kita ingin berdakwah. Sehingga selain menjaga kebersamaan, kerukunan dan sebagainya, juga kemudian pada saat yang sama insya Allah menjadi efektif di dalam mengajak. Jika itu tidak diindahkan, maka ya dakwah kita juga tidak efektif. Ingat bahwa manusia itu harus yang dinilai adalah ikhtiarnya. Tetapi di dalam melakukan ikhtiarnya dia juga harus menggunakan panduan-panduan yang dibenarkan. Jangan sampai pokoknya aku wis dakwah. Jangan begitu. Bagaimana dakwanya juga harus mempertimbangkan aturan-aturan karena tentunya sebagai manusia selain ikhtiar juga berharap ada keberhasilan. Ada gitu. Itu saja saya kira. Terakhir dari Ustaz Ahmad Wakid. Tadi kalau saya kan sudah beliau berdua sudah memaparkan ya masalah kita harus damai. Saya cuma ingin mengatakan ada dua orang dalam kegelapan. Gelap ruang yang gelap betul. Yang satu buta, yang satu tidak buta. Pada waktu cahaya masuk, yang buta akan tetap dalam kegelapan. Yang tidak buta dia akan tahu keterang. Itulah yang terang.
Jadi ada dua yang membedakan. Pada waktu datang petunjuk dari Allah, yang buta akan tetap kelihatan gelap. Ya, saya pikir itu saja. Oke. Aku tambahkan Iya. dikit. Silakan. Sebetulnya gini Gus, di dalam Bible khususnya di Perjanjian Baru di surat Petrus itu disampaikan begini: apabila engkau dimintai pertanggungjawaban tentang Yesus, tentang Kristus, maka berilah pertanggungan jawab itu, tetapi dengan lemah lembut. Sama. Artinya ketika orang akan bertanya ya, Sinan tadi ya. Qul qailan layyinan. Kalau kita sama-sama berpegang pada kitabnya masing-masing, diskusinya enak gitu. Tinggal nanti kita memahami, oh itu gini keras, oh enggak, dia nggak menghujat, memang karakternya gitu. Itu kan itu bisa dijelaskan ya. Tapi kalau sudah menghujat itu misalnya dia nggak mau cek kitab ya, karena dua kitab ini sama-sama menyuruh baik. Kalau berilah apabila kau dimintai bertanggung jawab tentang Yesus Kristus, berikanlah tanggung jawab itu, tetapi dengan lemah gemulai. Kan sama dengan berdebatlah kau dengan ahli kitab, janganlah kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Gitu. Ya, ini juga mungkin nanti ada Kan juga namanya agama kasih. Nah, ada dari pihak-pihak pihak-pihak penegak hukum yang mungkin mau belajar Alkitab, baik Al-Quran dan Bible ya, kan jadi enak. Oh ternyata begitu ya, iya. Tinggal orangnya nanti lihat ini melanggar kita. Itu dari aku. Ya. Sekian dialog kita pada kali ini. Oke. Saya akhiri. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.